Indonesia, Malaysia secara resmi tegas tolak gabung Bird of Fish buatan Donald Trump. Tolak loh. Pemerintah Malaysia resmi menolak bergabung dengan gagasan Bird of Fish yang diusulkan oleh Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia di parlemen. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, berjumpa lagi nih dengan saya Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, jom di video ini kita reaction bareng tentang ketegasan Malaysia atas Amerika dan Israel, teman-teman, tentang Bird of Peace. Kenapa Indonesia bergabung dan menyumbang dengan biaya 17 triliun atas undangan daripada Donald Bebak, sedangkan Malaysia tolak perkara ini. Ketegasan Malaysia patut ditiru sih sebenarnya, teman-teman, karena Bird of Peace buatan Amerika ini sebenarnya tidak ada manfaatnya atas perdamaian yang terjadi di Timur Tengah, malah tambah parah. Apalagi Indonesia menyumbang 17 triliun, teman-teman. Mungkin uang yang dari Indonesia itu digunakan untuk memborbardir, untuk memusnahkan kaum umat muslim di Timur Tengah, teman. Ya Allah, naudzubillah. Dan seharusnya Indonesia tuh mengambil tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Malaysia, tidak pernah tunduk, tidak pernah takut, teman-teman. Artinya tegas. Amerika bukan hanya negara yang memiliki ekonomi kuat, tapi Amerika harus dikalahkan dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Karena kalau kita tunduk terus dengan Amerika, Amerika semakin berkuasa dan semakin menyombongkan diri dan semuanya mau dikuasai, teman-teman ya. Seharusnya Indonesia tidak mau diperbudak oleh Amerika ya. Contohlah Malaysia. Oke, teman-teman ya, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Dengan Indonesia, Malaysia secara resmi tegas tolak gabung Bird of Fish buatan Donald Trump. Tolak loh. Pemerintah Malaysia resmi menolak bergabung dengan gagasan Bird of Fish yang diusulkan oleh Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia di parlemen. Malaysia menilai upaya perdamaian dunia seharusnya tetap melalui lembaga yang sudah diakui bersama, yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, seharusnya emang seperti itu ya. Malaysia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan Palestina serta menjaga kerjasama internasional yang berbasis kesepakatan global. Malaysia tegas, teman-teman ya. Seharusnya yang dilibatkan dalam forum yang dibentuk oleh Donald Trump yang namanya Board of Peace itu seharusnya yang dilibatkan juga negara Palestina. Tapi kenapa tidak? Kan timbul pertanyaan, kenapa Indonesia malah bergabung? Malah mengakui bahwa Indonesia untuk menjaga kedamaian harus menjaga Israel juga. Gila. Padahal Amerika tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa Indonesia tunduk dengan Amerika? Kan ada otak, teman-teman ya. Indonesia cicil biaya Board of Peace 17 triliun. Ini 17 T, ini banyak banget, 1 bilion dolar, teman-teman ya. Jika dibuat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia atau mensejahterakan guru, wah, pendidikan Indonesia semakin bagus. Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia akan mencicil biaya keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace sebesar 1 miliar atau sekitar 17 triliun dolar. Gila. Sugiono menjelaskan bahwa iuran itu bisa diangsur sejak tahun pertama dibentuk, artinya cicilan telah dimulai dari tahun 2026. Sampai tahun kapan terus menyicil seperti ini? Lebih baik keluar aja, tegas lah, jangan pernah tunduk dengan Amerika loh. Malaysia malah tegas tolak Board of Peace Donald Trump. Board of Peace Donald Trump pilih setia pada PBB. Bagus. Kalau masih ada PBB, ngapain gabung dengan Board of Peace ini? Gabung juga.
beres ya. Malaysia menolak bergabung dengan Board of Peace. Indonesia justru duduk di KTT-nya. Dan yang lebih menariknya lagi, forum ini membahas tentang masa depan Gaza. Board of Peace merupakan inisiatif yang digagas langsung oleh Donald Trump. Pertemuan pertamanya sudah digelar di Washington DC dan Indonesia pun tentunya hadir dan menyatakan komitmen mendukung stabilisasi Gaza. Sementara Malaysia tetap memilih untuk tidak ikut dengan alasan tetap berpegang pada PBB sebagai Bagus, ini yang patut kita acungkan jempol kepada Malaysia. Tegas tolak Board of Peace buatan Donald Trump. Tetap setia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, tahu dia. Karena Board of Peace saja dibentuk tidak membuahkan sebuah hasil yang maksimal tentang perdamaian di Timur Tengah, malah tambah parah, tahu dia. jalur utama multilateralisme. Sekarang ini merupakan bagian yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Board of Peace membahas tentang rekonstruksi dan masa depan Gaza. Tapi Palestina tidak memiliki kursi sebagai anggota penuh dalam struktur utamanya. Tapi itu bukan posisi yang setara dengan negara anggota lainnya. Artinya, forum yang membicarakan tentang masa depan Gaza tidak memberi posisi formal penuh pada Palestina. Artinya, forum yang membicarakan masa depan Gaza itu tidak memberi posisi formal penuh kepada Palestina. Ini bukan soal anti forum, ini soal prinsip dasar perdamaian. Kalau yang didamaikan aja tidak duduk setara di atas meja, Indonesia masuk dengan alasan kemanusiaan dan dukungan pada Palestina. Itu niat yang kuat, tapi publik wajar dong bertanya, apakah Indonesia cukup mendorong suara Palestina agar benar-benar punya posisi yang formal? Karena ikut forum berarti ikut mempengaruhi arah. Dan kalau emang struktur awalnya emang gak seimbang, resikonya jelas. Malaysia memilih untuk tidak ikut. Indonesia memilih masuk. Memilih masuk, tapi masih bayar iuran 17 triliun tuh ya. Gila. 17 T itu banyak banget buat mensejahterakan rakyat Indonesia tuh. Cukup lah. Sekarang pertanyaannya bukan tentang siapa yang beradik. Pertanyaannya, dalam forum yang membahas masa depan tentang Gaza, apakah Palestina benar-benar punya kursi? Atau hanya disebut namanya? Iya teman-teman, seharusnya jika Indonesia memang cerdas, otaknya normal, tidak gabung kepada Board of Peace, lihat dulu yang ditindas siapa, yang dijajah siapa, kenapa tidak dapat yang dijajah saja, yang dijajah tidak dilibatkan dan tidak punya kursi di Board of Peace, kenapa Indonesia malah gabung? Indonesia sudah menjadi antek-antek Israel dan Amerika loh. Sekarang aku ada di negara dengan harga bensin paling murah di dunia. Kalian mau tahu harganya berapa? Mari kita cek. Wait, how much? Murah banget teman-teman, 400 perak. Gila, pokoknya isi goceng udah bisa kelilingin. Gila. Di Iran ternyata murah bahan bakar minyak loh. 400 perak teman-teman ya. Hah? No money. No money? No money. What? Malah gratis. Cuma 400 perak isi BBM full tank di Iran malah gratis. Ya Allah, murah banget Iran ya. Saking banyaknya mungkin cadangan minyaknya sampai gratis loh. Very good. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you, my friend. Farhad. Farhad. What is your name, Farhad? Pump petrol, pump. Okay. Thank you, Farhad. Hello. No. Gratis bensin aku. Gratis loh. Wow. Ini keberanian Tun Mahathir Muhammad pentas antar bangsa. Every country has a right to use nuclear power or not. And when you use nuclear power, it is just one step away from developing nuclear weapons. If the US can have 10,000 warheads, if Israel can have 200 warheads,
And Russia has more nuclear warheads, so have Britain, France. Why cannot Iran have nuclear warheads? Not too many. And is it a threat to the peace of the world? You think that Iran had 2 nuclear warheads and start a nuclear war? Iran would be mad to start a nuclear war with 2 nuclear warheads. Dia campak 2 itu habis. Orang lain ada 10,000 nuclear warheads. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau. Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga. Misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini. Ketiga, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini. Keempat, dan ini lebih tidak mungkin lagi, upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Dan ini kan secara politik Ya, seharusnya yang seharusnya Prabowo itu tidak harus ke Iran, harus ke penyebabnya dulu. Siapa penyebabnya? Israel dan Amerika. Ke sana dulu, mediasi sana, janganlah serang Iran. Stop. Percuma ke Iran, tapi Israel dan Amerika tetap serang, itu percuma mau mediasi. Misal Iran mendengar pernyataan Prabowo Subianto, oke lah saya berhenti berperang. Bagaimana jika Israel dan Amerika tetap menyerang? Haruskah Iran tetap diam? Ya enggak, yang harus dimediasi dua negara itu, karena dua negara inilah penyebab kegaduhan di seluruh dunia ini. diplomatik dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Jadi saya sungguh... Oke teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Artinya Indonesia mau ke Iran, mau mediasi atau mau konsultasi lah untuk mencegah terjadinya perang dunia ketiga, yang seharusnya Bapak Presiden Prabowo Subianto bicara baik-baik itu kepada penyebabnya dulu. Siapa yang menyebabkan
terjadinya perang ini di Timur Tengah, siapa yang menyebabkan pertama? Kita tahu sendiri, Israel dan Amerika. Kenapa harus ke Iran dulu? Kalau misalnya Iran berhenti dan mendengarkan pernyataan Presiden Prabowo misal, apakah Israel dan Amerika tetap berhenti juga? Nggak bisa. Karena penyebab kegaduhan pertama kali adalah mereka. Yang harus Bapak Prabowo datangi adalah Amerika dan Israel untuk menghentikan perang ini. Kan seperti itu teman-teman. Oke, saya salut dengan keberanian Malaysia untuk menolak gabung ke Board of Peace ini. Saya salut teman-teman ya. Salut banget. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.